Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agustina dengan NIM 24060057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 9 terkait dengan pengantar fluktuasi ekonomi. Pada bab sebelumnya tentunya kita telah mempelajari teori makroekonomi klasik yang berfokus pada jangka panjang, di mana harga bersifat fleksibel dan perekonomian selalu beroperasi pada tingkat kesempatan kerja penuh. Namun, kenyataannya perekonomian tidak selalu berjalan dengan mulus. Di sekitar kita sering melihat gejolak ekonomi. Kadang pertumbuhan ekonomi sangat kuat, kadang melambat, bahkan mengalami kontraksi. Inilah yang disebut dengan fluktuasi ekonomi atau yang lebih dikenal dengan siklus bisnis atau business cycle. Nah, bab ini akan menjadi jembatan antara teori jangka panjang yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan analisis jangka pendek, di mana banyak harga bersifat kaku atau sticky dan perekonomian dapat menyimpang dari tingkat alamiahnya. Pertanyaan besar yang akan dijawab dalam bab ini adalah pertama, apa yang menyebabkan perekonomian berfluktuasi? Yang kedua, alat analisis apa yang kita gunakan untuk memahami fluktuasi tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah dapat membantu menstabilkan perekonomian? Grafik ini menampilkan tingkat pengangguran Amerika Serikat dari tahun 1970 hingga sekitar tahun 2006. Diukur sebagai persentase dari total angkatan kerja. Garis vertikal berwarna merah muda menandai periode-periode resmi yang diakui oleh National Bureau of Economic Research. Coba perhatikan pola yang tampak pada grafik ini. Tingkat pengangguran tidak pernah tetap konstan. Ia naik dan turun seiring dengan pergerakan siklus bisnis. Ketika perekonomian mengalami resesi, tingkat pengangguran melonjak secara tajam. Sebaliknya, ketika perekonomian sedang ekspansi, tingkat pengangguran cenderung menurun secara bertahap. Pada grafik ini, puncak pengangguran tertinggi sekitar tahun 1982 sampai 1983, mencapai sekitar lebih dari 10%. Tingkat pengangguran terendah sekitar tahun 2000, mendekati 4%, dan mendekati tingkat alamiah pengangguran. Setiap set era atau resesi selalu diikuti dengan kenaikan pengangguran yang signifikan. Memahami fluktuasi ini adalah kunci bagi para ekonom dan pembuat kebijakan untuk merancang respon yang tepat. Pada grafik ini juga membuktikan bahwa perekonomian tidak bekerja secara mekanis menuju keseimbangan sempurna seperti yang diasumsikan dalam teori klasik jangka panjang. Ada kekuatan-kekuatan jangka pendek yang menyebabkan penyimpangan dari tingkat alamiah, dan inilah inti dari bab 9 yang akan kita bahas. Slide ini memperkenalkan salah satu hubungan empiris paling penting dalam makroekonomi yang dikenal sebagai hukum Okun. Hubungan ini dicetuskan oleh ekonom Arthur Okun pada awal 1960-an. Persamaan yang tertera pada grafik ini adalah delta Y per Y sama dengan 3,5 dikurang 2 kali delta U. Delta Y per Y ini adalah persentase perubahan PDB real dan delta U merupakan perubahan tingkat pengangguran. Nah, angka 3,5 pada persamaan ini merepresentasikan laju pertumbuhan PDB yang dibutuhkan hanya untuk menjaga agar tingkat pengangguran tidak naik. Ini disebabkan oleh pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan angkatan kerja. Artinya, jika perekonomian tidak tumbuh setidaknya 3,5% per tahun, pengangguran akan cenderung naik. Perhatikan diagram pencar atau scatter plot di grafik. Setiap titik biru mewakili 1 tahun observasi. Tahun 1982 berada jauh di kanan bawah. Pengangguran naik sangat tajam dan PDB menyusut atau tumbuh negatif. Namun tahun 1984 dan 1966 berada di kiri atas. Artinya pengangguran turun dan PDB tumbuh pesat. Pola ini konsisten, ada hubungan negatif yang kuat antara perubahan pengangguran dan pertumbuhan PDB real. Hukum Okun ini memberikan gambaran nyata tentang biaya atau biaya resesi. Jika pengangguran naik 2%, kita kehilangan sekitar 4% output ekonomi.
barang dan jasa bisa diproduksi tetapi tidak jadi diproduksi. Inilah mengapa stabilisasi ekonomi menjadi prioritas kebijakan yang sangat penting. Kemudian ada indeks leading indikator ekonomi atau LEI. Sebelum kita masuk ke model teoritis, penting untuk kita memahami bagaimana para ekonom dan pelaku bisnis mencoba membaca kemana perekonomian akan bergerak dalam waktu dekat. Untuk itulah dikembangkan indeks leading indikator ekonomi, atau lebih dikenal dengan singkatan LEI, Leading Economy Index. Indeks ini diterbitkan setiap bulan oleh Conference Board, sebuah lembaga riset ekonomi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Tujuan utama LEI adalah untuk memperkirakan perubahan dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan dalam rentang waktu 6 hingga 9 bulan ke depan. Adapun karakteristik LEI yaitu terbit bulanan, memberikan data yang selalu terupdate. Tujuannya untuk memprediksi arah ekonomi 6-9 bulan ke depan. Lalu digunakan oleh bisnis untuk perencanaan produksi dan investasi, digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, dan bukan prediktor sempurna. Nah, LEI ini tidak sempurna karena tidak ada satupun indikator yang dapat secara akurat meramalkan masa depan secara konsisten. Namun, secara historis, LEI ini telah terbukti berguna sebagai sinyal awal sebelum terjadinya resesi maupun pemulihan ekonomi. Ketika LEI mengalami penurunan selama beberapa bulan berturut-turut, ini sering menjadi tanda-tanda bahwa resesi mungkin akan datang. Nah, slide ini merinci 10 komponen yang menyusun indeks leading indikator ekonomi. Masing-masing komponen dipilih secara historis terbukti bergerak lebih awal dibandingkan pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang pertama rata-rata pekan kerja di bidang manufaktur. Ketika perusahaan mulai melihat permintaan meningkat, hal pertama yang mereka lakukan adalah memperpanjang jam kerja karyawan yang ada sebelum merekrut tenaga baru. Sebaliknya, sebelum mem-PHK karyawan, mereka akan mempersingkat jam kerja terlebih dahulu. Nah, yang kedua, klaim awal mingguan untuk asuransi pengangguran. Lonjakan klaim pengangguran awal adalah sinyal bahwa perusahaan mulai melakukan PHK. Penurunan klaim menunjukkan pasar tenaga kerja yang menguat. Dan yang ketiga, pesanan baru untuk barang-barang konsumsi dan bahan. Pesanan baru mencerminkan rencana pembelian di masa depan. Ketika pesanan meningkat, ini sinyal bahwa produksi akan naik dalam beberapa bulan ke depan. Keempat, ada pesanan baru untuk barang modal non-pertahanan. Ini mencerminkan rencana investasi bisnis. Ketika perusahaan memesan mesin dan peralatan baru, itu berarti mereka optimis tentang masa depan. Kemudian ada yang kelima, kinerja vendor. Ketika ekonomi sedang kuat, waktu pengiriman dari pemasok menjadi lebih lama karena permintaan tinggi. Pelambatan pengiriman ini adalah tanda ekspansi ekonomi. Kemudian ada yang keenam, izin bangunan baru yang dikeluarkan. Izin bangunan mendahului aktivitas konstruksi yang sebenarnya. Kenaikan izin berarti sektor konstruksi akan bergairah dalam waktu dekat. Kemudian ada yang ketujuh, indeks harga saham. Harga saham mencerminkan ekspektasi investor tentang profit perusahaan di masa depan. Kenaikan bursa umumnya mengindikasikan optimisme ekonomi. Dan ada M2 atau M2 ini jumlah uang yang beredar. Pertumbuhan M2 ini mencerminkan ketersediaan kredit dan likuiditas di perekonomian yang mendorong pengeluaran konsumsi dan investasi. Kemudian yang 9 ada yield spread atau kita sebut selisih imbal hasil obligasi 10 tahun minus 3 bulan. Ketika kurva imbal hasil miring ke atas atau positif, ini umumnya pertanda ekspansi. Kurva terbalik atau yield spread negatif sering menjadi sinyal resesi.
Kemudian yang terakhir ada indeks ekspektasi konsumen. Nah, keyakinan konsumen mempengaruhi keputusan belanja. Konsumen yang optimis cenderung lebih banyak berbelanja, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kombinasi ke-10 indikator ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi ekonomi dibandingkan satu indikator tunggal saja. Conference Board menghitung rata-rata tertimbang dari semua komponen ini untuk menghasilkan angka LEI tunggal. Grafik ini menampilkan pergerakan nilai indeks leading indikator ekonomi dari tahun 1970 hingga 2006. Seperti pada grafik pengangguran sebelumnya, area berbayang merah muda menunjukkan periode resesi resmi. Perhatikan tren jangka panjang LEI yang cenderung naik dan secara konsisten. Ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Nah, penurunan paling dramatis terlihat sekitar tahun 1973 sampai dengan 1974 dan 1980 sampai dengan 1981 yang berkorelasi dengan dua guncangan harga minyak OPEC. Kedua periode tersebut menyebabkan lonjakan biaya produksi yang menambah ke seluruh perekonomian, menyebabkan stagflasi, kondisi langka di mana inflasi tinggi bertemu dengan stagnasi ekonomi sekaligus. Nah, data ini bersumber dari Conference Board yang menunjukkan bahwa LEI adalah alat yang berguna meskipun tidak sempurna. Ia memberikan sinyal awal yang berharga bagi pengambil keputusan, namun harus selalu diinterpretasikan dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan indikator lain untuk mendapat gambaran yang lebih utuh. Kemudian ada horizon waktu di makroekonomi. Ini adalah slide konseptual yang sangat krusial dan menjadi fondasi dari seluruh analisis makroekonomi modern. Di slide ini menjelaskan mengapa kita perlu membedakan antara analisis jangka panjang dan jangka pendek dalam ekonomi. Dalam makroekonomi terdapat dua horizon waktu yang menghasilkan perilaku ekonomi yang sangat berbeda. Jangka panjang, harga bersifat fleksibel, output ditentukan oleh faktor-faktor penawaran, uang bersifat netral, dan teori klasik berlaku. Perekonomian selalu menuju keseimbangan penuh gitu. Sedangkan yang jangka pendek, banyak harga bersifat kaku, output yang dipengaruhi oleh sisi permintaan, dan kemudian kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi output dan kesempatan kerja. Lalu guncangan permintaan dapat menyebabkan resesi atau booming. Nah, mengapa harga bisa kaku dalam jangka pendek? Ada beberapa alasan. Yang pertama, banyak kontrak upah ditandatangani untuk jangka waktu tertentu seperti 1-3 tahun, sehingga upah tidak bisa langsung berubah ketika kondisi ekonomi berubah. Dan yang kedua, perusahaan sering menjaga harga tetap stabil untuk mempertahankan pelanggan dan reputasi. Lalu yang ketiga, ada biaya nyata dalam mengubah harga yang disebut dengan menu cost, yang membuat perusahaan enggan mengubah harga terlalu sering. Kemudian ada rekap teori klasik. Rekap teori klasik, teori makro klasik ini ditentukan oleh sisi penawaran, yaitu persediaan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Kemudian perubahan dalam permintaan untuk barang dan jasa hanya mempengaruhi harga, tidak dengan kualitas, dan mengasumsikan fleksibilitas harga lengkap dan berlaku untuk jangka panjang. Jadi semua kesimpulan di atas hanya valid dalam horizon waktu jangka panjang, di mana ada cukup waktu bagi harga dan upah untuk menyesuaikan begitu. Nah, ketika harga kaku, output dan kesempatan kerja juga tergantung pada permintaan yang dipengaruhi oleh. Nah, slide ini adalah titik balik konseptual yang sangat penting. Kemudian ketika harga kaku, dalam kondisi harga kaku, output dan kesempatan kerja tidak lagi semata-mata ditentukan oleh sisi penawaran saja. Mereka juga bergantung pada sisi permintaan.
berapa banyak yang mau dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Kemudian modal permintaan agregat dan penawaran. Model ini adalah paradigma yang digunakan oleh sebagian besar ekonom terkemuka dan pembuat kebijakan di seluruh dunia untuk berpikir dan menganalisis fluktuasi ekonomi serta merumuskan kebijakan stabilisasi. Nah, ini adalah bahasa universal makroekonomi modern. Adapun dua fungsi utama model ini, yang pertama menunjukkan bagaimana tingkat harga agregat dan output agregat ditentukan secara bersama-sama dalam perekonomian. Kemudian yang kedua menunjukkan bagaimana perilaku ekonomi berbeda secara fundamental dalam jangka pendek atau kita sebut dengan harga kaku dibandingkan jangka panjang yang harganya fleksibel. Kemudian ada permintaan agregat. Permintaan agregat adalah konsep fundamental yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga keseluruhan dan total kualitas output yang diminta oleh semua sektor dalam perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Di slide ini menunjukkan bagaimana kurva ini dapat diturunkan atau diderivasi dari persamaan kuantitas uang yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini adalah salah satu cara paling sederhana untuk memahami mengapa kurva ini berslope negatif. Bisa kita lihat kurva ini miring ke bawah dan melengkung. Peningkatan tingkat harga menyebabkan penurunan keseimbangan uang real, menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Bentuk kurva ini yang melengkung, yang tidak lurus, mencerminkan fakta bahwa hubungan antara P dan Y bersifat non-linear. Kemudian ada kurva yang menggeser kurva ini melengkung. Peningkatan jumlah uang beredar menggeser AD kurva ke kanan. Pada slide ini, contoh yang diberikan adalah peningkatan jumlah uang yang beredar. Faktor-faktor lain yang menggeser kurva ini ke kanan yaitu meningkatkan permintaan agregat, kenaikan pengeluaran pemerintah, penurunan pajak, kenaikan ekspektasi bisnis yang mendorong investasi lebih tinggi, kenaikan kekayaan rumah tangga, serta kenaikan pendapatan di negara-negara mitra dagang yang mendorong ekspor. Kemudian pada slide selanjutnya ada penawaran agregat dalam jangka panjang. Nah, slide ini membahas penawaran agregat dalam jangka panjang, long run aggregate supply. Dalam jangka panjang, output perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor penawaran, yaitu persediaan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Slide ini menampilkan diagram visual dari kurva penawaran agregat jangka panjang. Kurva ini berbentuk garis vertikal. Nah, dalam jangka panjang, jika harga semua barang dan semua faktor produksi naik secara proporsional atau inflasi, tidak ada yang berubah secara real. Pekerja meminta upah lebih tinggi karena harga barang lebih tinggi, sehingga upah real tetap sama. Dan jumlah orang yang mau bekerja tidak berubah. Demikian pula dengan keputusan investasi dan produksi. Penawaran agregat dalam jangka pendek. Pada penawaran agregat dalam jangka pendek ini, banyak harga kaku dalam jangka pendek. Untuk saat ini dan melalui kita asumsikan yang pertama, semua harga terjebak pada tingkat yang telah ditentukan dalam jangka pendek. Yang kedua, perusahaan bersedia untuk menjual sebanyak-banyaknya pada tingkat harga sebagai pelanggan mereka bersedia untuk membeli. Kemudian oleh karena itu, penawaran agregat jangka pendek kurva adalah horizontal. Setelah kita memahami perbedaan keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang, kita perlu memahami bagaimana perekonomian bergerak dari satu ke yang lain. Guncangan adalah perubahan yang tidak diantisipasi sebelumnya dalam kondisi ekonomi yang mendorong perekonomian menjauh dari equilibrium
jangka panjangnya. Guncangan pasokan. Guncangan tidak hanya datang dari sisi permintaan, sisi penawaran pun bisa mengalami guncangan yang berdampak besar pada perekonomian. Di sini kita memperkenalkan konsep guncangan pasokan atau supply shock. Guncangan pasokan atau supply shock ini disebut juga dengan guncangan harga. Perubahan eksogen yang mengubah biaya produksi perusahaan yang pada gilirannya mempengaruhi harga yang perusahaan tetapkan. Disebut juga dengan guncangan harga karena dampak utamanya adalah pada tingkat harga agregat. Contoh-contoh guncangan pasokan yang merugikan atau negatif seperti cuaca buruk, pekerja berserikat bernegosiasi kenaikan upah yang besar, kemudian regulasi lingkungan baru yang memaksa perusahaan mengurangi emisi. Kebijakan stabilisasi. Setelah memahami bagaimana guncangan dapat mendorong perekonomian menjauh dari keseimbangan jangka panjangnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu. Kebijakan stabilisasi ini tindakan-tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral dengan tujuan khusus untuk mengurangi keparahan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Ada dua jenis utama kebijakan stabilisasi. Yang pertama, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah melalui perubahan pengeluaran dan pajak. Ketika terjadi resesi, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran atau memotong pajak untuk mendorong permintaan. Dan yang kedua, kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga.